Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik yang unik di mana bagaimana cara mendapatkan dividen setiap bulan. Tentunya adalah dengan membeli saham yang membagi dividen pada bulan-bulan yang berbeda. Tapi ingat, ini merupakan contoh di mana saya mengambil contoh untuk saham-saham yang membagi dividen pada tahun 2022. Kedepannya, mungkin saja bulan pembagian dividennya akan berbeda, sehingga teman-teman tidak boleh mengambil patokan hanya dari nama saham yang disebutkan. Tapi ini merupakan salah satu trik yang dapat diadaptasi apabila teman-teman ingin mendapatkan dividen pada bulan-bulan yang berbeda. Kita masuk saja ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah pada bulan Januari, di mana kita memilih saham BSSR yang membagi dividen pada tanggal 10 Januari tahun 2022 dengan nominal 0,02446 USD. Saham berikutnya yang membagi dividen di bulan Januari adalah GEMS pada tanggal 6 Januari tahun 2022 dengan jumlah 0,0187 US dollar. Bagaimana untuk bulan Februari? Ada saham Amor yang membagi dividen pada tanggal 9 Februari tahun 2022 dengan jumlah Rp20. Selanjutnya untuk bulan Maret ada saham BJTM yang membagi dividen pada tanggal 25 Maret tahun 2022 dengan nominal Rp52,11. Kita masuk ke dalam bulan April di mana saham ADMF yang membagi dividen pada tanggal 7 April tahun 2022 dengan jumlah Rp607. Untuk bulan Mei sendiri, saham BSSR lagi kembali membagi dividen pada tanggal 17 Mei 2022 dengan nominal Rp411. Kemudian kita masuk ke dalam bulan Juni, yang pertama adalah saham MBAP yang membagi dividen pada tanggal 15 Juni tahun 2022 dengan jumlah Rp523. Saham kedua adalah GEMS yang membagi dividen pada tanggal 9 Juni tahun 2022 dengan jumlah 0,0204 US dollar. Saham ketiga adalah GEMS lagi di mana mereka ternyata membagi dividen dua kali di bulan Juni, yaitu pada tanggal 9 dan tanggal 3 Juni tahun 2022 dengan jumlah dividen per share yang teman-teman bisa baca sendiri di sini. Kemudian kita masuk di bulan Juli yang adalah saham INDR di mana mereka membagi dividen pada tanggal 4 Juli 2022 dengan jumlah Rp940. Berikutnya bulan Agustus ada saham CAMP di mana membagi dividen pada tanggal 1 Agustus tahun 2022 dengan jumlah Rp35. Kemudian kita masuk bulan September di mana saham BSSR lagi membagi dividen pada bulan September tanggal 21 dengan jumlah yang teman-teman bisa baca di sini. Selain BSSR, ada juga MBAP yang kembali membagi dividen pada bulan September tanggal 21 dengan jumlah Rp1.030. Nah, ada juga saham GEMS yang kembali membagi dividen pada tanggal 9 September tahun 2022 dengan jumlah 0,034 US dollar. Kita masuk kepada bulan Oktober, di mana saham SSMS membagi dividen pada tanggal 11 Oktober dengan jumlah Rp74,64. Ada juga saham Amor yang membagi dividen pada tanggal 26 Oktober dengan jumlah Rp32,5. Berikutnya kita masuk kepada bulan November, yaitu saham GEMS lagi yang membagi dividen pada tanggal 7 November dengan jumlah 0,017 US dollar. Nah, ada juga saham ITMG yang mana membagi dividen pada tanggal 10 November tahun 2022 dengan jumlah Rp4.128. Kita masuk di bulan Desember, ternyata saham BSSR lagi membagi dividen kembali di bulan Desember pada tanggal 22 dengan jumlah yang teman-teman bisa baca di sini. Nah, untuk pembahasan tadi yang sudah kita lihat sama-sama, ini merupakan rekapannya di mana ada beberapa saham yang membagi dividen beberapa kali dalam tahun 2022. Untuk itu, detail selengkapnya teman-teman bisa baca di sini. Dan untuk kolom yang paling kanan ini merupakan total dividen per share yang diterima untuk saham-saham yang dibeli tadi. Dengan asumsi kita membelinya hanya satu lot saja. Dan apabila teman-teman menjumlahkan dalam 12 bulan ini, total dividen per share yang akan kita terima adalah sekitar Rp13.707. Tentu saja angka ini akan fluktuatif setiap tahunnya, tergantung berapa besar perusahaan membagi dividen. Di sini ada yang menarik, yaitu pada bulan April, bulan September, dan bulan November, mereka membagi dividen dengan nominal yang cukup besar, di mana ketiga bulan ini dividen per share-nya berada di atas Rp2.000. Sedangkan di bulan Februari menjadi bulan yang dengan dividen per share yang sangat kecil,
karena hanya dibagi oleh satu saham saja, yaitu Amor. Nah, menariknya juga pada bulan Juni dan bulan September ada 3 saham yang membagi dividen, yaitu saham MBAP dan saham Games. Sedangkan untuk bulan September ada saham BSSR, MBAP, dan saham Games. Ini menarik karena Games membagi dividen 5 kali di tahun 2022, sehingga membuat pemegang sahamnya menerima dividen dalam jumlah yang cukup besar. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi jika kita membeli masing-masing saham sebanyak satu lot. Dengan harga pada saat video ini dibuat, berarti kita akan mengeluarkan dana sekitar 75.440 untuk satu lembar saham dari masing-masing saham ini. Dan berarti dengan jumlah dividen per share yang tadi sudah kita jumlahkan di angka 13.707, kita akan mendapatkan dividen yield sekitar 18,17%. Angka ini tentu sudah dirata-ratakan dari beberapa saham yang kita beli ini. Tapi teman-teman harus ingat, perusahaan yang membagi dividen besar di tahun ini belum tentu menjamin akan membagi dividen yang besar juga di tahun depan. Untuk itu teman-teman harus mempertimbangkan banyak hal, terutama teman-teman bisa lihat dari pencapaian labanya. Apakah labanya mengalami peningkatan atau tidak? Jika labanya mengalami penurunan, kecil kemungkinan mereka akan membagikan dividen dengan jumlah yang lebih besar. Dan dengan adanya simulasi ini, teman-teman bisa mendapatkan gambaran apa jadinya jika membeli saham-saham yang punya dividen yield yang besar dan rutin membagi dividen bahkan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Ternyata dividen yieldnya sekitar 18,17%. Angka yang bisa dikatakan sangat tinggi, di mana bahkan lebih besar dari target rata-rata pencapaian kinerja tahunan. Meskipun begitu teman-teman harus ingat, ini kita bahas hanya dari sudut pandang dividen saja, dan ada juga sudut pandang dari capital gain, sehingga teman-teman tidak boleh terlalu berpatokan pada dividen saja, karena bisa jadi dividen yieldnya tinggi, tapi harga sahamnya malah mengalami penurunan. Selain itu teman-teman juga harus ingat bahwa tidak semua saham berdividen besar itu baik untuk dibeli, karena banyak hal lain yang harus dipertimbangkan selain dari sudut pandang dividen itu sendiri. Oh iya, dan satu lagi, teman-teman harus ingat bahwa semua saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi ya, dan ini hanya contoh saja, di mana saya mengambil kumdate dari masing-masing saham dan membandingkannya setiap bulannya. Dan ternyata saham-saham ini adalah saham-saham yang membagi dividen setidaknya sejak bulan Januari sampai bulan Desember, di mana setiap bulannya ada nama-nama saham tertentu. Nah, sebagai informasi, metode nabung saham merupakan salah satu metode yang cukup berkaitan dengan memanfaatkan dividen, di mana apabila teman-teman ingin belajar metode ini dengan lebih detail dan bagaimana menerapkan dividen di masa depan, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan tentang metode nabung saham, tentang money management, tentang dividen investing, dan lain sebagainya. Tersedia juga file Excel yang berisi berbagai macam simulasi yang bisa teman-teman lakukan terkait materi-materi yang disampaikan. Nah, apabila teman-teman tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.